Ahli digital forensik, Rismon Sianipar, belak-belakan terkait pembagian porsi penulisan buku Jokowi's White Paper yang ditulis bersama pakar telematika, Rose Suryo, dan pegiat media sosial, Tifauziah Tiasuma atau Dr. Tifa. Dalam pengakuan terbarunya, Rismon mengklaim bahwa Rose Suryo hanya menulis 50 halaman dari total sekitar 700 halaman dalam buku tersebut. Dia pun menyesalkan cara kerja Rose Suryo yang dianggapnya tidak mencerminkan sosok seorang peneliti, di mana, menurut pengakuannya, mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora, itu tidak menulis temuannya terkait ijazah Jokowi dalam bentuk format resmi yang siap tayang tetapi melalui pesan singkat yang dikirimkan ke Rismon via WhatsApp. Rismon mengaku perlu mengedit kembali tulisan Rose Suryo karena saat dikirimkan kepadanya, tidak tertata secara rapi. Bahkan, dia menyebut tulisan Rose Suryo itu tidak dikirimkan secara langsung ke Rismon tetapi oleh Dr. Tifa. Tulisan Anda 50 halaman pertama yang pada buku Jokowi's White Paper yang Anda kirimkan berupa tulisan dalam WhatsApp, bukan lampiran dalam format Word dokumen. Kemudian saya lakukan ekspor, saya copy pesan-pesan Anda tersebut yang dikirimkan Bu Tifa, lalu saya kirimkan ke email, lalu saya tata dalam bentuk Word dokumen. Saya layout sendiri. Saya melakukannya untuk Anda, katanya dikutip dari YouTube Balige Academy, Rabu, 18 Maret 2026. Selanjutnya, Rismon menilai tulisan Rose Suryo terkait ijazah Jokowi tidak layak dianggap sebagai hasil riset ilmiah. Menurutnya, isi dari tulisan Rose layaknya artikel yang dimuat di media massa. Tulisan Anda Pak Rose Suryo bagi saya hanya sekadar artikel-artikel seperti yang ada di artikel online. Bukan merupakan kajian ilmiah digital forensik yang mendalam dan objektif. Tulisan Rose Suryo hanyalah menceritakan kejadian-kejadian yang menurut saya itu seperti kerja jurnalistik, tuturnya. Rismon juga menyebut bahwa Rose tidak menjelaskan secara rinci terkait proses penelitiannya menggunakan metode Error Level Analysis, ELA, dan Gradient Analysis sehingga bisa menyimpulkan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu. Apa yang Anda tuliskan hanyalah sekadar produk atau output dari software yang Anda gunakan yang tidak Anda jelaskan bagaimana parameter cuni itu dilakukan, bagaimana threshold itu Anda lakukan. Disinilah tidak ada nilai keilmiahan yaitu hanya sekadar memasukkan citra digital masukkan ke dalam sebuah software lalu Anda katakan itu ilmiah, katanya. Rismon mengatakan Rose Suryo tidak menjelaskan proses penelitiannya tersebut karena tak memahami ilmu matematika, yang menurutnya menjadi ilmu dasar dalam bidang digital image processing. Tuding ada muatan politis. Rismon juga kecewa terhadap Rose Suryo yang terkesan meremehkan berbagai pihak yang tidak sejalan dengannya dalam kasus ijazah palsu Jokowi. Menurutnya, Rose tidak pantas bersikap semacam itu karena tidak memiliki latar belakang sebagai peneliti. Dia mengungkapkan bahwa berdasarkan penelusurannya, Rose Suryo tidak pernah menerbitkan riset ilmiah dan terindeks dalam Google Scholar. Google Scholar merupakan mesin pencari yang khusus digunakan untuk menemukan literatur akademis seperti jurnal, tesis, buku, hingga laporan teknis. Anda tidak memiliki buku, chapter, jurnal yang tercatat dalam Google Scholar Anda. Tetapi Anda meremehkan semua orang dan mendewakan diri sendiri. Ini yang buat saya kecewa, katanya. Rismon pun menuding ada motif politis dari Rose Suryo di balik tuduhan bahwa ijazah Jokowi palsu. Dan saya mencurigai adanya afiliasi politik, makanya saya keluar dari kasus ini. Anda mendompleng tulisan saya 480 halaman itu. Ini yang saya tidak suka, tegasnya. Rangkuman isi Jokowi's White Paper. Rose Suryo, Rismon, dan Dr. Tifa sempat menjelaskan rangkuman isi dari buku Jokowi's White Paper saat pertama kali dirilis pada 18 Agustus 2025 lalu di Coffee Shop University Club, UC, di Universitas Gadjah Mada, UGM, Sleman, di Yogyakarta. Kala itu, Roy mengatakan dalam buku tersebut, dituliskan awal mula akhirnya ijazah Jokowi dipermasalahkan dan berujung pada proses hukum pada saat ini. Ia menjelaskan kasus tersebut berawal dari pernyataan Jokowi yang mengaku memperoleh indeks prestasi kumulatif IPK di bawah 3 tetapi bisa lulus dari Fakultas Kehutanan UGM. Ada penjelasan tentang telematika tentang peristiwa yang terjadi pada tahun 2013 yang mengawali semuanya ketika seseorang, Jokowi, mengaku lulusan UGM tetapi IPK-nya di bawah 3. Dan itu menimbulkan pertanyaan di masyarakat, jelas Rowe. Rowe juga mengatakan, di dalam buku tersebut, turut dituliskan analisis ilmiah dari dirinya, Rismon,
dan Dr. Tifa terkait ijazah Jokowi. Analisis ilmiahnya ada kemudian Dr. Rismon sangat dalam mengulas digital forensik. Kemudian, Dr. Tifa akan mengulas neuropolitika dan tentang behavioral neuroscience. Jelasnya, pada kesempatan yang sama, Rismon turut membeberkan tulisannya yang tertuang dalam buku tersebut soal analisisnya terkait ijazah Jokowi. Pertama, Rismon menganalisis sebaran warna dalam ijazah Jokowi. Di situ dibuktikan tidak ada stempel di atas foto ijazah Joko Widodo. Itu confirm karena diperiksa nilai-nilai numerik yang merepresentasikan tiap piksel di setiap citra digital, ujarnya. Kedua, Rismon turut menganalisis sebaran kompresi ijazah Jokowi yang tersedia dalam bentuk file berjenis JPG. Adapun dirinya menganalisis file tersebut dengan metode ELA. Sementara, file itu merupakan foto ijazah Jokowi yang diunggah oleh kader PSI, Dian Sandi Utama, di akun X pribadinya beberapa waktu lalu. Dian sempat mengeklaim foto tersebut adalah ijazah asli milik Jokowi. Kita buktikan tidak asli. Kita membandingkan dengan 3 metode yaitu ELA dengan adaptiveness scaling, ELA dengan Clahe, Contrast Limited Adaptogram Equalization, dan Overlapping Detection. Jadi di sini, kita dapatkan sebaran-sebaran yang dicurigai merupakan tempelan-tempelan secara digital, kata Rismon. Rismon mengungkapkan dari penelitian yang dilakukannya, ijazah Jokowi memiliki perbedaan dengan Frono Jiwo. Frono Jiwo merupakan teman seangkatan Jokowi saat masih berkuliah di Fakultas Kehutanan UGM pada tahun 1980. Dia pun sempat membantah terkait tudingan bahwa ijazah Jokowi adalah palsu lewat rilis pers resmi dari UGM pada 21 Maret 2025 lalu. Dari metode yang diuji itu, memang terjadi perbedaan antara ijazah yang milik Frono Jiwo dan Jokowi. Jadi tidak identik dengan yang disampaikan oleh Dirtipidum Bareskrim Polri, katanya. Sementara, Dr. Tifa menuliskan penelitiannya untuk meneliti Jokowi memakai metode neuropolitika. Menurut penjelasannya, metode tersebut untuk meneliti cara berpikir dan perilaku seorang politikus atau pemimpin. Jadi pemimpin yang mungkin bukan lulusan sarjana bisa kelihatan dari gesturnya apakah layak disebut sarjana atau tidak. Itu ada ilmunya, paparnya. Dr. Tifa turut membeberkan harga dari buku tersebut akan dijual mulai Rp250.000. Sementara yang paling mahal akan dijual seharga Rp500.000. Adapun, kata Dr. Tifa, hal yang membedakan antara kedua versi tersebut yaitu dari sisi kertas yang digunakan. Kita buat cetak ada 2 versi yaitu edisi kolektible yaitu full colors dan 700 halaman lalu penuh dengan gambar-gambar warna-warni. Kertasnya premium. Kita jual seharga Rp500.000. Lalu ada versi yang lebih ekonomis agar semua masyarakat bisa memiliki. Kertasnya paper black and white. Itu saja bedanya. Kertasnya standar, kita jual Rp250.000. Jelas Dr. Tifa. Tifa juga mengungkapkan buku tersebut tak hanya diterbitkan di dalam negeri tetapi juga ke mancanegara. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.